Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Nisha Arsiti, mahasiswi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran Sungai Bengawan Solo di wilayah Ngawi sebagai cerminan perilaku masyarakat terhadap sungai sebagai ruang hidup. Nah, topik ini sangat menarik nih untuk kita bahas, karena sungai sendiri bukan hanya bagian dari lingkungan alam, tetapi juga bagian dari lingkungan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya bagaimana sih kondisi pencemaran Sungai Bengawan Solo di Ngawi? Bengawan Solo sendiri merupakan sungai terpanjang yang ada di Pulau Jawa, yang terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo sendiri melintasi setidaknya 12 kota atau kabupaten. Nah, kondisi dari Sungai Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Ngawi sendiri, kualitas airnya sudah termasuk dalam kategori tercemar sedang hingga tercemar berat. Dan di beberapa titik air, sungai sudah tampak keruh dan banyak plastik yang mengapung, serta terdapat limbah domestik yang masuk langsung ke aliran sungai. Sehingga kondisi ini cukup memprihatinkan. Padahal sungai ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan seperti irigasi pertanian dan bahkan menjadi bagian dari mata pencaharian warga sekitar. Kemudian siapa sih yang bertanggung jawab atas tercemarnya Sungai Bengawan Solo? Kalau kita lihat di lapangan, sebagian besar beban pencemaran berasal dari aktivitas rumah tangga sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan membuang sampah. Bahkan MCK langsung di sungai yang sudah bukan menjadi hal baru. Ini sudah terjadi berlangsung secara turun-temurun, dan itulah yang membuat masalah ini menjadi kompleks karena pelakunya bukan segelintir orang jahat, tetapi kebiasaannya sudah turun-temurun yang tertanam di sebagian masyarakat bantaran sungai. Yang menarik, dari sudut pandang antropologi terdapat dua cara pandang masyarakat terhadap sungai. Di satu sisi, sungai dianggap sebagai tempat yang paling praktis untuk membuang segala sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga apapun yang dibuang ke sana pastinya nanti akan hanyut. Di sisi lain, sungai tetap jadi sumber air, tempat mencari ikan, mengairi sawah, dan bahkan menopang ekonomi warga. Dua fungsi yang bertentangan ini hidup berdampingan dalam satu komunitas. Ini menandakan adanya kesenjangan antara nilai dan perilaku. Masyarakat sadar sungai itu penting, tetapi tetap mencemarinya karena kebiasaan lama dan merasa dampaknya tidak akan dirasakan sekarang. Nah, kenapa sih kesadaran masyarakat itu sulit tumbuh? Menurut teori Dunlap, sungai sendiri memiliki 3 fungsi sekaligus, yaitu sebagai sumber daya, sebagai ruang hidup, dan sebagai tempat pembuangan limbah. Masalahnya, ketiga fungsi ini saling bersaing. Ketika terlalu banyak digunakan untuk sebagai tempat pembuangan limbah, fungsinya sebagai ruang hidup dan sumber air menjadi terganggu. Ini juga bisa dijelaskan melalui konsep Human Externalization Paradigm, yaitu sebuah cara pandang yang menganggap manusia bisa mengatasi semua masalah termasuk masalah lingkungan hanya dengan teknologi dan akal. Akibatnya, orang merasa sungai bisa membersihkan diri sendiri dan pencemaran bukan masalah yang serius. Cara pandang inilah yang salah dan menjadi akar dari perilaku merusak lingkungan. Nah, cara pandang yang seperti ini bertentangan juga dengan nilai-nilai agama. Dalam perspektif agama, khususnya Islam, manusia justru diajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan menjadi penjaga bumi, bukan merasa menguasai atau mengeksploitasinya tanpa batas. Dan siapa sih yang paling terkena dampaknya? Ya pastinya masyarakat itu sendiri. Penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan saluran pencernaan menjadi ancaman nyata bagi warga bantaran. Sumber air juga semakin sulit, sawah yang mengandalkan irigasi pun ikut terdampak. Karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dapat melalui pendekatan yang menyentuh nilai dan budaya masyarakat. Kearifan lokal yang menganggap sungai sebagai ruang sakral dapat diaktifkan kembali melalui tokoh agama dan tokoh adat, ataupun dapat melalui program berbasis komunitas seperti Sungai Bersih Desa, Bank Sampah, dan edukasi berbasis sekolah yang terbukti lebih efektif daripada regulasi yang diterapkan. Jadi, pencemaran Sungai Bengawan Solo di Ngawi ini menjadi cerminan dari cara kita memandang alam. Apakah sungai adalah milik kita bersama yang harus dijaga atau sekedar saluran pembuangan yang gratis? Mengubah cara pandang ini membutuhkan waktu, membutuhkan edukasi, dan membutuhkan keberanian dari kita semua untuk memulai dari diri sendiri. Semoga video ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua di kehidupan sehari-hari.